Namo Buddhaya Bante. Saya ada Ya. pertanyaan, bagaimana membedakan antara semangat dengan ambisi? Biasanya kan dalam kita hidup itu, kalau yang berlebihan itu pasti tidak baik. Misalkan semangat itu kan baik, tapi kalau berlebihan akan menjadi ambisi. Bagaimana Ya. menentukan batas ini semangat, ini ambisi? Demikian. Iya. Ya, sebenarnya dalam Dhamma itu ada dua istilah. Yang pertama wirya, yang kedua adalah tanha, nafsu keinginan. Sebenarnya dua-duanya, yaitu semangat dan ambisi, bisa mengacu kepada wirya, tapi juga bisa mengacu kepada tanha. Hanya saja membedakan adalah kalau wirya itu bisa dua hal, bisa negatif, bisa juga positif. Sedangkan tanha, nafsu keinginan, itu selalu mengacu kepada yang negatif. Nah, apa wirya atau semangat atau ambisi yang sifatnya positif? Adalah ketika seseorang memiliki semangat, memiliki usaha, memiliki effort, tetapi dilandasi dengan kebijaksanaan. Ya, jadi kalau ada kebijaksanaannya, itu adalah semangat yang baik, semangat yang bermanfaat. Tetapi kalau kemudian seseorang memiliki semangat, memiliki ambisi untuk mendapatkan sesuatu, untuk meraih sesuatu, tapi dilandasi dengan kotoran batin, misalnya dengan keserakahan, dengan kebencian, ketidaksukaan, itu mengacu kepada ambisi semangat yang tidak baik. Nah, itu juga mengacu kepada tanha, nafsu keinginan. Jadi ada perbedaan di sini. Nah, bagaimana kita mengenal bahwa ada semangat, ada ambisi yang baik, yang di situ ada yaitu kebijaksanaan. Nah, tentu di sini kita tahu bahwa apabila semangat ambisi tersebut itu tidak membawa kepada kotoran batin, nah itu adalah ambisi yang baik, semangat yang baik. Nah, seperti contoh begini, ada satu cerita pada zaman Sang Buddha. Ada seorang Bante yang karena terlalu berambisi untuk mencapai kesucian, nah kemudian beliau melakukan meditasi jalan, dan tetapi sangat ekstrim. Berjalan terus siang malam, sampai kakinya itu terluka, berdarah-darah. Nah tetapi dengan cara demikian tidak mencapai apa-apa, tidak mencapai kesucian. Nah baru kemudian Sang Buddha memberikan nasihat, bahwa di dalam kita bermeditasi, kita pun juga harus seimbang. Kita harus tahu mana yang terbaik untuk batin kita. Terlalu bersemangat itu tidak baik. Terlalu kendor, tidak ada semangat juga tidak baik. Jadi misalnya diumpamakan seperti ketika senar kecapi dipasang. Kalau terlalu kencang itu putus, tidak memberikan suara yang baik. Tetapi kalau kemudian terlalu kendor juga tidak memberikan suara. Maka harus secara seimbang, baru bisa memberikan suara. Dan dalam hal ini, semangat yang baik, ambisi yang baik, apabila di situ ada keseimbangan. Jadi tidak berlebihan, tetapi juga tidak kendor. Tentu dalam hal ini ya masing-masing orang akan tahu. Seiring dengan perjalanan waktunya, dia akan tahu seberapa besar semangat yang harus dimiliki, apakah itu sudah mengacu kepada tanha, nafsu keinginan, atau itu masih dalam konteks yang bermanfaat. Itu nanti akan masing-masing. Tetapi intinya adalah kalau itu tidak dilandasi oleh kotoran batin, itu semangat yang baik, ambisi yang baik. Tetapi kalau itu dilandasi kotoran batin, keserakahan, kebencian, kebodohan, itu artinya semangat ambisi yang sebenarnya itu adalah tanha atau nafsu keinginan, yang oleh Sang Buddha selalu mengacu kepada hal yang buruk. Nah, jadi demikian Samnera. Ya. Ya. Terus menyambung Bante. Ya. Tadi kan semangat dan ambisi. Sekarang kebalikannya, membedakan antara kesabaran dengan kemalasan. Biasanya kan orang, oh saya tuh sabar menghadapi masalah, atau ya udah biarin apa adanya aja. Itu membedakan antara kesabaran dengan kemalasan atau keputusasaan itu seperti apa, Bante? Ya, tentu di sini sangat berbeda. Nah, kesabaran di sini biasanya mengacu kepada kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk mampu menanggung, tetapi dilandasi dengan kebijaksanaan. Nah, jadi artinya orang tahu mengapa saya harus bertahan, mengapa saya harus mampu menanggung kondisi yang tidak menyenangkan,
situasi yang tidak menyenangkan. Karena pengetahuan, maka dia bersabar. Tetapi kalau kemalasan berbeda. Kalau kemalasan itu adalah ya sebuah kondisi batin yang tidak melakukan apa-apa, tetapi atas dasar karena tidak ingin, katakan atas dasar kotoran batin, atas dasar seperti misalnya kebencian, untuk tidak mau melakukan sesuatu maka kemudian menjadi malas. Nah, itu berbeda sekali. Kesabaran itu biasanya muncul karena pengetahuan, muncul karena kebijaksanaan, tahu mana yang terbaik yang mesti dilakukan, tahu mengapa harus bersabar. Sementara kemalasan ya atas dasar karena tidak mau melakukan sesuatu, dan itu biasanya muncul karena kotoran batin. Dan itulah kenapa kemalasan juga salah satu dari banyak hal yang disebut sebagai rintangan batin. Jadi yang merintangi batin untuk mengembangkan kebijaksanaan. Sementara kesabaran itu muncul karena kebijaksanaan. Jadi berbeda sekali. Ya. Ya, terima kasih Bante. Oh iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya.